Kebenaran tanpa persatuan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang penuh dengan persatuan. Kita tetap pada barisan depan. Yang benar kita dukung, yang salah kita lawan. Yang benar kita junjung, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengarkan seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam azan itu, yakni seruan hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini kecenderungan bagi setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya, setiap orang selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Karena kemenangan itu akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin terjumus orang kepada kebahagiaan. Nah, jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya siapakah orang-orang yang mendapat keberuntungan? Orang-orang yang mendapat keberuntungan tidak lain hanyalah orang yang bertakwa. Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada alam gaib, orang-orang yang percaya bahwa ada neraka, orang-orang yang percaya bahwa ada surga, orang-orang yang percaya bahwa ada hisab, orang-orang yang percaya bahwa ada mati. Alam adalah sesuatu yang selain daripada Allah. Alam pada dasarnya terbagi menjadi 2. Alam nyata dan alam yang tidak nyata. Sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa? Karena dijanji Allah, orang-orang yang bertakwalah yang akan mendapat keberuntungan dan kemenangan. Takwa adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Seberapa benci kita terhadap kemaksiatan, seberapa rindu kita dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ini ada pada diri kita bersama. Maka untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai kesuksesan, harus menjaga persatuan dan kesatuan. Al-haqqu bila nizam yaglibuhu batilun nizam. Kebenaran tanpa persatuan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang penuh dengan persatuan. Hari ini seolah-olah yang benar sudah malu kita ungkapkan, yang batil sudah rame-rame yang sorak-sorakan. Maka ketika hal ini terjadi, nunggu kehancuran persatuan dan kesatuan yang harus dimiliki oleh kita bersama, terutama kita sebagai seorang muslim. Negara Republik Indonesia adalah negara perjuangan. Ketika bambu runcing menghadap musuh, yang membuat semangat membara hanya kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar. Di mana kata-kata itu? Ketika kata-kata ini hilang di atas permukaan bumi, maka lihatlah kehancuran di mana-mana. Persatuan kita dirongrong, kehidupan kita diabrak-abrik karena kita enggan mengatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya kehidupan saling menjaga, bukan saling menghina. Maka harapan saya lewat mimbar ini, marilah kakanda-kakanda menjadi orang terdepan dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan semboyan para leluhur kita menghadap musuh Belanda dan Jepang.
hanya dengan suara takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah. Untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai kesuksesan, harus menjaga persatuan dan kesatuan. Baik kesatuan dalam rumah tangga, antara kita bermasyarakat, antara kita hidup dalam suatu kelompok. Seberapa banyak keluarga jadi amburadul? Kenapa jadi keluarga broken home? Karena kita dalam hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat tidak mengedepankan persatuan. Seolah-olah anak kita tidak bisa diatur oleh orang lain. Anak orang lain tidak ada hak sama kita. Orang tua tidak bisa dibina. Bila dibutakan yang baik seolah-olah menghina. Bila mengajak menganggap dingejek. Padahal Indonesia negara persatuan. Lebih lagi Islam adalah bagaikan tubuh yang satu. Seorang Muslim, jangankan sesama Indonesia, sedunia kita bersaudara. Bahwa kita punya saudara yang se-Islam, bantu mereka, bina mereka. Selagi masih ada jabatan yang kita pikul, selagi masih ada jabatan yang diberikan Allah. Jabatan bukan harta warisan. Tidak ada yang bisa mewariskan jabatan. Hanya Allah yang menentukan nasib kita bersama. Dengan jabatan yang kita pikul, mari sama-sama mengayomi, menjaga demi kita bersama, demi kehidupan negara Republik Indonesia. Nah, Maulidin Nabi, mari kita renungkan perjuangan Rasulullah. Rasulullah tidak ada kompi, Rasulullah tidak ada batalion, Rasulullah tidak ada bawahan, Rasulullah tidak ada keuangan. Rasulullah menjalankan agama hanya mengajak 4 sahabat. Rasul jadi jenderal, Rasul jadi penerangan, Rasul jadi pahlawan. Diiringi hanya 4 sahabat yang mulia. Yang pertama sahabat Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Sama-sama mereka berjabatan hanya sahabat Rasulullah. Tetapi Rasulullah mampu merubahkan pola pikir manusia dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, daripada alam menyembah patung berhala hingga menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya 4 dan 5 bersama Rasulullah. Sedangkan kita punya ramai. Kita punya jenderal, punya kompi, punya semua kita punya. Punya keuangan yang cukup, punya obat-obatan, punya segala-galanya. Ketika kita lihat sejarah jahiliyah, jahiliyah itu bukan orang bodoh. Nama populer jahiliyah itu bukan orang yang tidak bisa menulis. Jahiliyah itu bukan orang tidak bisa membaca. Jahiliyah itu bukan tidak bisa petani dan tidak bisa berbisnis. Tetapi jahiliyah itu adalah orang pandai. Mereka pandai bela diri, mereka pandai berkuda, mereka pandai main parang, pedang dan sebagainya. Mereka ahli perang. Berbicara dengan bisnis, mereka pembisnis terbesar. Tetapi kenapa mereka dicamkan sebagai jahiliyah? Karena mereka tidak mengenal Allah. Jahiliyah mereka tidak mengenal Allah. Jahiliyah yang dulu di Arab, Saudi Arab sana tidak mengenal Allah. Apakah di Aceh punya jahiliyah? Jawaban sama. Antara jahiliyah tempo dulu dengan jahiliyah yang hari ini sama. Artinya mereka tidak mengenal Allah. Mereka suka berzina, mereka suka berjudi, mereka suka bermabuk. Mereka tidak pernah mengenal punya orang punya sendiri, istri orang, istri sendiri. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, berarti mereka jahiliyah juga. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah,
Orang-orang yang mendapat keberuntungan hanyalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu percaya bahwa ada kehidupan setelah hari ini. Pangkat dan jabatan tidak berlaku. Pangkat dan jabatan ditinggalkan di sebelum dikebumikan. Tidak pernah dibawa jabatan dan keuangan. Maka dengan jabatan ini marilah sama-sama kita membantu agama Allah. Kita membantu masyarakat yang membutuhkan. Kita deresan depan untuk menjaga keutuhan agama. Setelah kita takut kepada Allah, kedua takut kepada Rasul, ketiga patuhi kepada pemimpin. Hal demikian berbakti kedua orang tua, berbakti kepada guru, berbakti kepada atasan, berbakti kepada negara, hukumnya sama. Tetapi tidak jauh daripada koridor persatuan dalam kebenaran. Karena kebenaran tanpa persatuan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang penuh dengan persatuan. Kita tetap pada barisan depan. Yang benar kita dukung, yang salah kita lawan. Yang benar kita junjung, yang salah kita, supaya tetap pada koridor kita orang Islam, orang yang bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian.